Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu para pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Saya kembali akan membacakan kelanjutan daripada buku 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah karangan Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Judul pada kali ini yaitu Asal-usul Tarekat Naqsabandiyah. Bersabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu an. Maksudnya kira-kira apa-apa yang ditumpahkan Allah akan sesuatu barang ke dalam dadaku, malahan aku tumpahkan pula ke dada Abu Bakar. Maka beratlah iman Abu Bakar. Kemudian berkata Rasulullah SAW, jikalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman isi bumi ini, sesungguhnya lebih berat iman Abu Bakar. Yang memberatkan iman Abu Bakar ialah lantaran ilmu hikmat atau ilmu rahasia yang ditumpahkan Rasulullah ke dalam dada Abu Bakar. Firman Allah dalam surat Luqman ayat nomor 20. Wa asbaga alaikum ni'mahu zahiratan wa batinatan. Maksudnya kira-kira Allah menyempurnakan nikmatnya di atas kamu, lahir dan batin. Nabi bersabda, maksudnya kira-kira, ilmu itu ada dua. Ilmu yang ada dalam hati, itulah ilmu yang memberi manfaat. Dan ilmu yang ada pada lidah atau lahir, yaitu yang menjadi hujjah atau keterangan Allah atas anak Adam. Dalam hadis dan Al-Quran tersebut dapat diartikan bahwa ilmu itu ada dua, yaitu ilmu lahir atau syariat, atau ilmu batin, atau ilmu hikmat, atau ilmu rahasia. Sembahyang ada dua, ada sembahyang lahir, ada pula sembahyang batin. Dosa dua pula, dosa lahir dan dosa batin. Taat ada dua pula, yakni taat lahir dan taat batin, dan seterusnya. Kalau diperbandingkan antara keduanya, maka yang batin itulah yang penting, sebab dialah yang menjiwai yang lahir. Kalau tubuh lahir tidak disertai dengan tubuh batin, maka tubuh lahir itu tidak lagi berharga atau bangkai. Demikianlah sembahyang, puasa, zakat, haji, dan pekerjaan taat yang lainnya. Kalau tidak disertakan dengan taat batin, tinggallah kulit yang tidak ada harganya. Amal tidak bernyawa. Bilakah ilmu syariat atau lahir diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya? Ilmu rahasia itu telah ditumpahkan Nabi ke dalam dada Abu Bakar radhiyallahu an. Rahasia dalam bahasa Arabnya ialah asrar. Ilmu rahasia atas asrar ini ditumpahkan Nabi pula kepada Salman Al-Farisi. Oleh sebab itulah Salman mendapat derajat pangkat yang tinggi. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kira-kira, Abu Hurairah berkata, duduk bersama-sama kami Rasulullah SAW pada waktu diwahyukan kepada beliau suratul Jum'ah. Di dalamnya ada ayat, dan yang lain-lain dari mereka ada yang belum memperhubungkan diri. Saya bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau tidak menjawab sampai 3 kali. Saya mengulangi bertanya, di antara kami ada seorang bangsa Parsi namanya Salman. Lantas Rasulullah meletakkan tangannya yang mulia kepada Salman dan berkata, meskipun iman ada di bintang 7 surya,
Sesungguhnya mengambil akan iman itu beberapa laki-laki atau seorang laki-laki dari mereka itu. Dalam hadis ini telah terbayang bagi kita kemuliaan dan ketinggian Salman Farisi. Kehendak Allah, air hikmat akan mengalir ke tanah Parsi, khususnya yang akan dipelopori oleh sahabat Salman Farisi. Selanjutnya, perhatikanlah silsilah tarekat Naqsabandiyah sebagaimana tercantum di bawah ini. Rahasia tarekat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu seluruh alam. Kemudian beliau menumpahkan kepada yang kedua Abu Bakar Siddiq, kemudian ditumpahkan kepada tiga Salman Farisi. Beliau langsung mendapat tumpahan ilmu batin dari Nabi, sebab beliau ini sahabat Nabi. 4. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Beliau ini dikenal ahli qiraat, termasuk dalam golongan 7 ahli qiraat yang masyhur. 5. Imam Ja'far Siddiq. 6. Abu Yazid Bustami. 7. Abu Hasan Kharqani. 8. Abi Ali Farmadi, guru Imam Ghazali, imam mazhab keempatnya mengamalkan syariat batin. 9. Syekh Yusuf Handani. 10. Syekh Abdul Khalik Pajdwani. 11. Syekh Arif Riyukari. 12. Syekh Mahmud Anjiri. 13. Syekh Ali Ramitami, wafat 721 Hijriah. 14. Syekh Muhammad Babas Samasi. 15. Syekh Amir Kulali. 16. Syekh Bahauddin Shah Naqsabandi. 17. Syekh Muhammad Alauddin Atari, lahir 718 Hijrah, wafat 791 Hijriah. 18. Syekh Yaqub Jareki. 19. Syekh Ubaidullah Ahrari Samarkandi. 20. Syekh Muhammad Zahidi. 21. Syekh Darwisi Muhammad. 22. Syekh Muhammad Khawjaki Amkanaki. 23. Syekh Muhammad Baqi Billahi. 24. Syekh Muhammad Faruqi Sarhidi, lahir 971 Hijriah. 25. Syekh Muhammad Maksum. 26. Syekh Saifuddin. 27. Syekh Nur Muhammad Badawani. 28. Syekh Samsuddin Habibullah Janjanani. 29. Syekh Abdullah Dahlawi. 30. Syekh Khalid Kurdi Istiqamah di Jabal Kubis, lahir 1193 Hijriah. 31. Syekh Abdullah Afandi Istiqamah di Jabal Kubis. 32. Syekh Sulaiman Khurmi Istiqamah di Jabal Kubis. 33. Syekh Sulaiman Zuhdi Istiqamah di Jabal Kubis. 34. Syekh Ali Ridha Istiqamah di Jabal Kubis. 35. Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin Al-Minangkabawi. 36. Profesor Dr. Syekh Haji Mustari Al-Baranti. 37. Semoga Allah akan menumpahkan pula rahasia tarekat ini kepada saya, Syekh Dr. Andes Haji Andi Burhanuddin Abdullah Pettasese. Dan 38. Siapa-siapa saja yang dikehendaki Allah untuk mengambil pelajaran ilmu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Insya Allah sampai kepada Imam Mahdi di akhir zaman hingga berdiri kiamat, nama golongan ahli kebatinan atau ahli ilmu batin atau syariat yang batin dinamakan oleh masyarakat bermacam-macam nama golongan menurut perkembangan waktu zaman. Yang pertama, setelah wafat Nabi Muhammad SAW, golongan ahli kebatinan yang menerima ilmu batin dinamai orang golongan Asrariyah atau ahli rahasia. Nama golongannya bukanlah datangnya dari Nabi,
melainkan nama dari perkembangan fikiran sesudah Nabi wafat. Hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi menumpahkan ilmu kebatinan kepada para sahabat-sahabatnya sudah diterangkan. Yang dimaksud dengan ilmu kebatinan, syariat batin ialah ilmu ma'rifatullah. 2. Setelah wafat Abu Bakar Siddiq, silsilah nomor 2 dinamakan orang golongan kebatinan ini Siddiqiyah, mengambil tabarruk atau berkat kepada Abu Bakar Siddiq. 3. Setelah wafat Abu Yazid Bustami, anak Taifur bin Isa, silsilah tarekat Naqsabandian nomor 6, dinamakan orang golongan yang mengamalkan ilmu batin ini golongan Taifuriyah, mengambil berkat kepada anak Taifur bin Isa. 4. Sesudah wafat Syekh Abdul Khalik Pajedwani, silsilah nomor 10, golongan yang tersebut dinamakan golongan Kaujakaniyah, sebab negeri Abdul Khalik ialah Kaujakan. Beliau nomor 10 ini mendapat ilham agar mengerjakan khatam Quran dengan cara yang tertentu. Dinamakan orang cara membaca Quran itu berkhatam Kaujakan. Insya Allah akan diterangkan cara-cara mengerjakan khatam Kaujakan. Yang kelima, sesudah wafat Syekh Bahauddin, silsilah nomor 16, golongan yang mengamalkan ilmu batin ini kemudian dinamakan orang golongan Naqsabandiyah. Sebab Syekh Bahauddin mendapat ilham rahmat Allah, di dadanya telah ada Naqsabandi. Arti Naqsabandiyah telah dijelaskan pada awal kitab ini. Ialah karena Syekh Bahauddin dalam dadanya atau hatinya telah ada guris gambaran atau ukiran berkepanjangan, berkekalan mengingati Allah. Beliau banyak mendapat limpahan rahmat, maka kepadanya diberikan nama kehormatan, sehingga di belakang namanya yang asli ditambah dengan bermacam-macam nama kehormatan, ialah Syekh Bahauddin Shah Naqsabandi, Zilfaidi Muhammad Al-Uwaisi. Diriwayatkan pada suatu hari sedang Syekh Bahauddin berbekam karena kepalanya sakit, maka darahnya yang keluar waktu berbekam itu diletakkan di dalam satu bejana. Maka kelihatan terlukis dalam darahnya itu kalimah Allah, Allah. Seorang yang mempunyai telinga batin, di tengah jalan ia mendengar ada suara menyebut Allah, Allah. Dilihatnya di tengah jalan beberapa rambut menyebut Allah, Allah. Maka orang itu istikharah ruhaniyah. Maka kenyataan yang menyebut Allah, Allah itu adalah rambut Syekh Bahauddin. Demikianlah sampai darah dan rambut Syekh tersebut ada terlukis kalimah Allah, Allah, menandakan ia berkekalan, berkepanjangan, mengingati Allah. Itulah sebabnya ia dinamakan Naqsabandi. Pengikut di belakangnya dinamakan golongan Naqsabandiyah, yakni Yah Nisbah. Syekh Bahauddin mendapat ilham mengerjakan khatam membaca Quran. Cara-caranya membaca Quran itu dinamakan orang khatam Syekh Bahauddin. Juga beliau nomor 16 ini dengan rahmat Allah melihat Naqsabandi atau guris gambar atau lukisan kalimat Allah, Allah dalam 7 lataifnya. Inilah maka ada zikir lataif, yaitu 11.000 kali membaca kalimat Allah, Allah. Sebelumnya beliau nomor 16 ini mendapat ilham melihat guris atau lukis atau gambar kalimat Allah, Allah adalah cara membaca kalimat la ilaha illallah dan Allah, Allah bukanlah dengan khafi atau tersembunyi. Malahan diajarkan oleh silsilah nomor 15 kepada nomor 16 ialah membaca kalimat Allah, Allah dengan sir. Sekali lagi saya tegaskan, dengan sir. Suaranya berzikir seperti sembahyang sir pada waktu zuhur dan waktu asar.
hanya cukup ia sendiri mendengarnya. Disebabkan ada keterangan dari Quran dan hadis, dibolehkan berzikir dengan khafi atau tersembunyi, maka Syekh Bahauddin mengerjakan zikir khafi. Bahkan gurunya nomor 15 tidak melarang. Di dalam Kasyaf Syekh Bahauddin datang silsilah nomor 10 menyuruh silsilah nomor 16 mengerjakan zikir khafi. Dan bukanlah Kasyaf nomor 16 yang menjadi dalil yang membolehkan zikir khafi. Malahan ada keterangan dari Quran dan hadis Nabi. Apakah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pengajaran dari nabi-nabi yang telah wafat, yakni dari rohani Nabi Ibrahim sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Yang keenam, sesudah wafat silsilah nomor 17 yaitu Syekh Alauddin At-Tari, maka golongan ini dinamakan orang golongan Naqsabandi At-Tariyah, sebab beliau nomor 17 mendapat ilham lagi, yaitu merasai ahrar, ahrura, yuhrin, ihraran, yakni panas zikir atau api ma'rifatullah membakar dosanya. Nabi Muhammad SAW di Jabal Hirak membaca nama Allah dengan perintah amar wajib, yaitu Iqra bismi rabbik. Lantas Nabi membaca nama Allah hampir 3 tahun lamanya. Baru saja Nabi memulai membaca kalimat Allah Allah, maka Nabi merasa dingin atau rasa air dan pulang ke rumah istrinya Khadijah dengan merasa dingin. Ada lagi ahli kebatinan di waktu zikir merasa pula dalam zikir diberi rasa tanah, berat jasmaninya atau tidak bergerak-gerak. Tegasnya rasa zikir menurut alam 4 nasir, yaitu rasa air, rasa api, rasa angin, rasa tanah. Tapi silsilah nomor 17 mendapat rasa api, ahrariyah. Setelah wafatnya Syekh Muhammad Faruk Sarhindi, Imam Rabbani, silsilah Tarekat Naqsabandiyah nomor 24, golongan ahli kebatinan ini disebutkan orang bertarekat Naqsabandiyah Ahrariyah, Mujaddidiyah. Terkadang-kadang diringkaskan saja golongan ini dengan nama Naqsabandiyah Mujaddidiyah. Mengambil berkah tabarruk kepada Imam Mujaddid atau Imam Rabbani. Imam Rabbani pada tahun 1002 Hijriah memperbaharui tarekat Naqsabandi, yakni dimasukkan oleh Imam Rabbani ke dalam wirid-wirid tarekat Naqsabandiyah mengerjakan khatam Quran yang bernama khatam Imam Rabbani. Cara khatam Imam Rabbani insyaallah akan diterangkan. Yang ketujuh, setelah wafatnya Syekh Samsuddin Habibullah Janjanani, silsilah tarekat Naqsabandiyah nomor 28, golongan ahli kebatinan ini disebutkan orang ahli tarekat Naqsabandiyah Ahrariyah, Mujaddidiyah, Mazariyah. Terkadang-kadang ada orang menyingkatkan saja dengan Naqsabandiyah Mazhariyah. 8. Setelah wafat Syekh Khalid Kurdi, silsilah tarekat Naqsabandiyah nomor 30, sampai saya mengarang buku ini September 1964, bernama Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Perubahan atau penetapan nama tarekat Naqsabandiyah di zaman depan sebab bergantung kepada perkembangan zaman dan masa. Walaupun nama tarekat ini berlain-lainan, namun isinya atau amal batinnya tidaklah berubah-ubah. Sebab mata air yang terbit dari gunung A dinamakan orang sungai A. Setelah air sungai itu melalui negeri B, sungai itu namanya sungai B. Seterusnya sampai ke muaranya
air itu sendiri tidak berubah, ialah air yang terbit dari gunung tadi. Demikian pula perubahan nama pada tarekat Naqsabandi. Soal nama tarekat ini tidak usahlah kita pikirkan. Boleh saja kita namakan apakah asas dan tujuan tarekat itu. Apakah ta'arif dan istilah tarekat itu. Apakah ada ayat Quran atau hadis yang sahih yang membenarkan tarekat itu. Di waktu masih hidup Imam Syafi'i dan Hambali, mungkin beliau-beliau tidak tahu bahwa ilmu-ilmu syariat Islam yang disusunnya akan merupakan satu mazhab sesudah beliau-beliau itu wafat. Nama-nama yang tersebut timbulnya ialah setelah beliau-beliau itu wafat. Kemungkinan juga di belakang hari tarekat ini setelah saya mati dinamakan orang tarekat Naqsabandiyah Jalaliyah. Bahkan ada yang menyebut tarekat Bukit Tinggi. Bahkan ada yang menyebutkan tarekat PPTI. Dan ada pula yang menyebut tarekat Angsana. Terserah kepada masyarakat di belakang hari. Tarekat apakah yang dinamakan nanti? Asal saja orang yang bertarekat ini mengisi jiwanya dengan ilmu ma'rifatullah agar mereka tetap berjalan mencari Allah hingga sampai ke hadirat Allah bagi menuntut keridaan Allah. Di sini dapatlah dijawab gugatan yang tersebut saudara A.M.M. Arif dalam bukunya Fatwa tentang tarekat Naqsabandiyah, yaitu sebagai berikut. Satu, saya akui dengan jujur, kata-kata tarekat Naqsabandi pada zaman sahabat-sahabat Nabi tidak ada. Tetapi hakikat tarekat Naqsabandiyah sudah ada. Lihatlah dalil pada pasal yang terdahulu. Nama Naqsabandi munculnya sesudah wafat Syekh Bahauddin Silsilah nomor 16. Padahal kata-kata Naqsabandi adalah termasuk kata-kata bahasa Arab dan bahasa Persia. Sebab dinamai Naqsabandi ada bersesuaian dengan Quran dan mempunyai maksud yang tertentu. Biasanya nama menunjukkan keadaan yang dinamai. Kalau seorang bernama Sultan Putih menandakan orang itu bentuk badannya putih. Apa makna kata-kata logat, kata-kata naksa? Dan apa makna bandi? Sudah diterangkan pada pasal yang terdahulu. Naqsabandi bukanlah nama negeri silsilah tarekat Naqsabandiyah nomor 16. Kemudian Ama menggugat tidak ada Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tarekat Naqsabandiyah itu. Jawab saya, hakikat tarekat Naqsabandiyah ada diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada Nabi menumpahkan ilmu batin atau ilmu rahasia atau ilmu ma'rifatullah kepada Abu Bakar dan Salman Farisi dan kepada sahabat-sahabatnya yang dianggap patut oleh Nabi sendiri. Anak kecil dan orang gila tidak dibolehkan kita beri uang. Dikhawatirkan disia-siakannya. Demikian pula Nabi menumpahkan ilmu rahasia adalah dengan pertimbangan yang mendalam. Bukanlah berarti Nabi telah khianat atas kenabiannya. Dan bukanlah Nabi menyembunyikan ilmu. Pada pasal yang lain akan diterangkan ada ilmu yang diumumkan dan ada pula yang dirahasiakan. Tapi bukan disembunyikan. Demikianlah yang saya bacakan pada kali ini. InsyaAllah
Kita lanjutkan lagi dengan judul berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.